Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemasaran farmasi dengan judul Medical Representative atau biasa disingkat dengan MedRep atau biasa disebut juga dengan Detailer. Bersama saya apoteker Cynthia Rahmawati. Literatur yang bisa teman-teman baca dari bukunya Pak Sampurno dengan judul Manajemen Pemasaran Farmasi. Baik, sebelum kita masuk ke medical representative, kita bahas dulu terkait dengan komunikasi pemasaran. Pemasaran modern lebih dari sekedar mengembangkan produk, menetapkan harga, dan membuat produk yang terjangkau oleh pasar sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan konsumennya maupun calon-calon konsumen potensialnya. Marketing Communication Mix atau disebut juga Promotion Mix terdiri dari 4 komponen utama yang saling berkaitan ya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu harus berkomunikasi yang baik dengan konsumennya melalui Customer Relationship Management ya. Nah, di Marketing Communication Mix ini juga ada 4 komponen utama yang harus saling berkaitan ya. Yang pertama adalah advertensi. Semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, produk, dan jasa oleh sponsor tertentu. Contohnya adalah dari packagingnya, katalog, mailing, poster and leaflet, billboard, brosur, booklet, dan lain-lain. Kemudian yang komponen yang kedua adalah promosi penjualan. Ini bisa berupa insentif jangka pendek untuk mendorong penjualan produk atau jasa. Contohnya adalah dengan mengadakan kontes, games, lottery, fair and trade shows, exhibits, kupon, demonstration, dan lain-lain. Kemudian komponen yang ketiga adalah public relation. Berbagai program yang didesain untuk memperbaiki, memelihara, dan melindungi citra perusahaan atau citra produknya. Contohnya dengan melakukan speech, seminar, annual report, sponsorship, charitable donation, dan lain-lain. Kemudian komponen yang keempat adalah personal selling atau presentasi oral kepada satu atau lebih calon pembeli yang prospektif. Nah, medical representative itu terkait dengan komponen yang keempat, yaitu personal selling. Contohnya adalah sales presentation, sales meeting, telemarketing, incentive program, samples, dan lain-lain. Komunikator pemasaran mesti mengambil keputusan yang mencakup hal-hal yang berikut ini, yaitu yang pertama, identifikasi dulu target audiens yang dituju, ya, siapa target audiensnya. Kemudian, apakah target audiensnya dokter ataukah pasien, karena berbeda audiensnya, maka berbeda tentunya cara komunikasi. Dua, menetapkan respon yang diinginkan, apakah respon yang diinginkan itu berupa awareness, knowledge, liking, preference, conviction, atau purchasing. Kemudian memilih pesan ya. Nah, pesan ini nanti ada namanya model AIDAS yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian yang keempat adalah memilih media untuk menyampaikan pesan, apakah melalui media cetak, media elektronik, dan display media. Yang kelima, pilih sumber pesannya, apakah dari sumber yang terpercaya, misalnya dokter spesialis saat membahas suatu produk obat pada seminar dan sebagainya. Yang keenam, kita kumpulkan dan analisis feedbacknya. Melakukan survei untuk mengetahui apakah target audiens ingat terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian berapa kali melihat dan mendengar pesan tersebut. Kemudian dianalisis berapa persen yang benar-benar melakukan pembelian dan berapa persen yang belum melakukan pembelian oleh target audiens. Nah, sender atau pengirim pesan ya perlu mengetahui siapa audiens yang ingin mereka raih dan respon apa yang dikehendaki. Pesan yang disampaikan oleh sender itu harus didecoding dengan baik oleh receiver atau penerima atau audiensnya dengan pemaknaan yang benar seperti yang dimaksudkan oleh sender. Pesan disampaikan oleh sender melalui media yang tepat sehingga dapat mencapai pasar sasaran secara efektif. Nah, pemasar ini harus membangun saluran feedback agar pesan yang disampaikan oleh audiens dapat direspon oleh pasar sasaran melalui saluran tersebut.
Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan personal selling atau penjualan personal. Personal selling adalah suatu proses komunikasi antara salesperson dengan pembeli potensial dengan tujuan untuk menjual produk atau jasa. Nah, menyampaikan pesan spesifik kepada konsumen atau konsumen yang prospek biasanya akan lebih efektif jika dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka atau face-to-face, korespondensi personal, atau percakapan melalui telepon. Tidak seperti halnya advertensi, pesan penjualan personal atau personal selling diarahkan kepada target yang lebih spesifik, yaitu individual konsumen atau yang prospek. Personal selling adalah bagian dari promotion mix perusahaan bersama-sama dengan advertensi, promosi penjualan, dan public relation yang ada 4 komponen tadi ya. Nah, keunggulan dan kelemahan dari personal selling. Keunggulannya yang memungkinkan salesperson menyampaikan pesan spesifik kepada audiens dan segera memperoleh feedbacknya ya, sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk promosi lainnya karena langsung kepada target audiensnya. Kemudian keunggulan lainnya adalah menjadi sumber informasi pemasaran yang penting, yaitu salesperson dapat mengetahui dan mempelajari produk pesaing atau kebutuhan baru yang diinginkan oleh konsumen yang dapat dijadikan salah satu input untuk pengembangan produk baru. Namun, personal selling juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjangkau banyak konsumen potensial seperti halnya advertensi, sementara biaya setiap kali kontak bisa jadi lebih mahal ya. Kalau advertensi sekali ngiklan itu kan bisa langsung semua orang lihat ya. Target audiensnya itu luas. Sedangkan kalau personal selling, dia target audiensnya individual, satu-satu. Jadi memang cakupannya tentunya lebih luas yang advertensi daripada yang personal selling. Kapan digunakan personal selling? Ya, jika produk setiap unitnya memiliki nilai yang tinggi dan memerlukan demonstrasi untuk menunjukkan benefit atau manfaatnya. Contoh, produk berteknologi tinggi termasuk obat etikal atau obat keras. Nah, medical representative atau medrep secara personal memberikan informasi face-to-face kepada dokter dengan tujuan agar dokter tersebut menulis resep atas produknya. Peran medrep dalam industri farmasi ini sangat penting karena obat etikal atau obat keras tidak dapat diiklankan pada semua media, termasuk televisi, radio, maupun media cetak yang bersifat umum. Nah, sehingga personal information melalui medrep itu merupakan promotion tool yang dianggap paling efektif bagi industri farmasi di seluruh dunia. Nah, sekarang kita mulai bahas medical representative, medrep, singkatannya ya, atau disebut juga dengan detailer. Medrep adalah orang yang mempromosikan produk, baik berupa obat maupun alkes, secara profesional, kredibel, berintegritas kepada dokter, khususnya obat etikal atau obat keras ya, karena obat keras kan tidak dapat diiklankan secara umum ya, agar dokter mau meresepkan produk yang ditawarkan oleh si medrep tadi. Medrep disebut juga detailer karena medrep harus menguasai product knowledge atau pengetahuan terkait dengan produknya, yaitu mampu menjelaskan seluk-beluk produk yang ditawarkan secara detail kepada customernya, yaitu di sini targetnya adalah dokter. Seperti kandungan, khasiat, keunggulan dibandingkan produk lainnya, cara penggunaan, termasuk efek samping dan kontraindikasinya, ya, termasuk juga efektivitasnya, ya. Bisa juga BABE-nya, ya, yang dibuktikan dengan jurnal atau literatur ilmiah. Medrep di bawah atau dipekerjakan oleh industri farmasi atau prinsipal. Medrep harus mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan yang baik dan menarik tentunya ya. Nah, tugas medrep ini apa saja ya? Medrep ini melakukan kunjungan rutin ke dokter, melakukan promosi secara beretika, dan berkomunikasi atas dasar kejujuran dan ketulusan. Menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan dokter dan seluruh komponen pendukung seperti salesman pada distributor atau PBF, apoteker, bagian pembelian, dan pengadaan. Mengelola area coverage-nya secara profesional ya. Jadi kalau medrep itu dia sudah punya area coverage. Misalkan
meskipun sama-sama Medrep gitu ya, tapi biasanya berbeda area coverage-nya. Misalkan apakah area Mataram, area Praia, Selong, dan seterusnya ya. Bahkan sesama kota Mataram pun bisa juga area coverage-nya itu berbeda-beda ya. Nah, secara profesional sehingga memberikan hasil yang optimal, Medrep harus menguasai areanya, termasuk tempat praktek dokter. Ya, misalkan dia membawa produk mata misalkan, maka dia harus tahu di area coverage-nya dia itu di mana aja sih tempat praktek dokter mata misalnya ya. Kemudian di area coverage-nya itu di mana aja ada rumah sakit, alamat rumah sakitnya di mana, klinik, termasuk juga apotek nanti yang akan menjadi tempat si pasien membeli obatnya atau membeli resep yang menebus resepnya gitu ya. Waktu terbaik untuk kunjungan ya, karena kalau misalkan dia mau kunjungan ke dokter, dia harus tahu ya, dokternya itu praktek dari jam berapa sampai jam berapa dan bisa senggangnya itu pada jam berapa ya. Kemudian batas areanya, jalur distribusinya, termasuk pemahaman karakteristik sifat dan pola peresepan dari dokternya, serta pengamatan terhadap potensi dan aktivitas dari kompetitor atau pesaingnya. Kemudian tugas selanjutnya adalah memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada atasannya secara teratur yang berisi rencana kunjungan selanjutnya, kemudian hasil kunjungannya apa, kemudian evaluasi kunjungannya bagaimana, kemudian aktivitas kompetitornya atau pesaingnya itu seperti apa, dan sales atau penjualan yang dihasilkan. Ya, ini kalau sales yang dihasilkan ini biasanya dilihat dari PBF atau distributor ya. Kemudian tanggung jawab Medrep. Yang pertama mengembangkan potensi area yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian mengunjungi dokter sesuai daftar dan standar perusahaan, yaitu dokter yang berpotensi besar, yang jumlah pasiennya banyak, ya dokter yang key opinion leader atau dokter yang diperhitungkan pendapatnya, misalkan dokter spesialis yang sudah konsultan misalnya ya. Kemudian melakukan survei apotek ya, memastikan produk yang dibawa oleh Medrep itu atau produk yang akan dipromosikan oleh Medrep itu tersedia di apotek, terutama di apotek area coverage-nya, dan untuk mengetahui pola peresepan dokter ya terhadap produk sendiri maupun kompetitor. Nah, ini tentunya kalau Medrepnya mau melihat pola peresepan dokter, tentunya harus seizin apoteker, karena ini kan resep itu menjadi rahasia pasien ya. Nah, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan jangka panjang dengan seluruh komponen sales ya, seperti direktur, bagian pembelian dan pengadaan, apotekernya, maupun salesman dari distributor. Nah, kemudian pendataan potensi area ya tadi, praktek dokternya di mana, rumah sakit di mana, klinik, apotek, dan lain-lain ya. Terutama pada tempat-tempat yang menyediakan obat yang dia tawarkan ya. Biasanya mempromosikan produk oral, injeksi, infus, dan alat kesehatan. Nah, ini adalah skema kerja dari medical representative ya. Medical representative ini dia akan melakukan detailing atau personal selling ke dokter praktek ya. Bagaimana caranya supaya dokter praktek itu mau meresepkan obat yang ditawarkan oleh medical representative. Nah, harapannya dengan dilakukannya detailing dan personal selling, dokter ini kemudian nanti akan meresepkan obatnya untuk pasiennya ya, sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh Medrep. Kemudian pasien ini nanti akan membawa resepnya ke apotek atau instalasi farmasi, maka terjuallah nanti produk yang ditawarkan oleh Medrep. Namun ketika pasien ini membawa resepnya ke apotek maupun ke instalasi farmasi ya, maka Medrep tadi harus memastikan bahwa obat yang ditawarkan itu tersedia di apotek yang ada di area coverage-nya ya. Dengan cara juga memastikan bahwa distributor atau pedagang besar farmasi atau PBF ya,
yang bekerja sama dengan industri farmasi di bawah Medrep ini juga menyediakan obatnya, sehingga bisa dipesan oleh apotek. Nah, kita lanjut pada penjelasan skema kerja ya. Saya jelaskan kembali bahwa Medrep akan secara rutin mengunjungi dokter di area coverage-nya yang berpotensi meresepkan obat atau alkes yang akan dipromosikannya. Pada awalnya, Medrep akan menjelaskan secara rinci obat atau alkes baru kepada dokter, mulai dari kandungan, khasiat, kelebihan dibandingkan dengan produk pesaing, cara penggunaan, termasuk efek samping dan kontraindikasinya. Selanjutnya, Medrep akan melakukan kunjungan rutin, bisa seminggu sekali, sebulan sekali, dan sebagainya tergantung kebutuhan untuk reminding atau mengingatkan kembali tentang produknya kepada dokter. Kemudian, Medrep akan mengunjungi PBF atau pedagang besar farmasi yang bekerja sama dengan prinsipal tempat Medrep itu bekerja ya, untuk memastikan ketersediaan obat atau alkes agar obat atau alkes tersebut dapat didistribusikan ke apotek atau instalasi farmasi melalui surat pesanan yang dibuat oleh apotek. Medrep juga akan mengunjungi apotek atau instalasi farmasi untuk memastikan obat atau alkes tersebut tersedia di apotek sekitar praktek dokter ya, agar pasien mudah untuk memperoleh obat yang telah diresepkan oleh dokter. Nah, sekarang kita masuk ke dalam detailing. Detailing adalah proses komunikasi antara Medrep dengan dokter untuk meyakinkan agar dokter meresepkan obat atau alkesnya. Detailing yang baik berupa komunikasi dua arah. Sebelum detailing harus dipastikan bahwa produk sesuai pola peresepan dokter, menguasai produk knowledge-nya, dan memastikan produk tersedia di apotek terdekat. Ya, ini wajib banget ya, karena kalau sampai Medrepnya tidak tahu produk knowledge-nya, ketika terjadi tanya jawab, maka nanti si Medrepnya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiensnya atau dokter misalkan. Nah, metode detailing ya, proses komunikasi harus dilakukan secara sistematis dengan suara yang jelas, tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat, agar mudah dipahami dan dokter mudah mengingat brand atau nama produknya. Tonjolkan positioning, kelebihan, dan manfaat dari produknya. Nah, metode detailing dapat menggunakan metode AIDAS ya, yang A-nya itu adalah attention, atau menarik perhatian dokter, I-nya interest, buat dokter tertarik dan berminat, D, desire, atau timbulkan hasrat dokter untuk meresepkan ya. Kemudian D-nya lagi adalah decision, dorong dokter untuk memutuskan. A-nya action, pastikan dokter menulis resepnya. Dan S, satisfaction, ciptakan kepuasan dokter, di mana caranya adalah dengan kesembuhan si pasiennya. Memang terbukti bahwa obatnya efektivitasnya bagus gitu ya. Kemudian tahapan detailing ya, yang pertama adalah opening. Diawali dengan salam, bila perlu jabat tangan. Kalau lagi pandemi sekarang mungkin hindari dulu jabat tangan ya. Kemudian ice breaking, agar dapat diterima dengan baik. Ice breaking dapat berupa menanyakan kabar, mengucapkan selamat atas keberhasilan sesuatu, menanyakan sesuatu benda yang menarik atau berkesan bagi dokternya, dan lain-lain. Yang kedua adalah probing, proses mengetahui dan mendalami kebutuhan customer atau di sini adalah dokternya ya. Berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab panjang lebar oleh dokter, seperti menanyakan obat apa yang sesuai dengan pasiennya atau pertanyaan yang berupa bagaimana. Karena kalau pertanyaan bagaimana tentu jawabannya berupa penjelasan ya. Jawaban dokter ini bisa menjadi entry point untuk masuk mengenalkan produknya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi. Dianjurkan membawa brosur produk, gunakan pulpen atau jempol untuk menunjuk brosur, dan brosur menghadap ke dokternya. Kuasai materi dalam brosur ya, berbicara jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat, berikan kesempatan dokter untuk menanggapi. Kemudian tahapan yang keempat adalah tanya jawab. Buat pertanyaan terbuka atau minta tanggapan dokter terhadap produk yang ditawarkan. Yang kelima adalah closing atau penutup ya, menutup detailing dengan resume singkat terkait manfaat atau keunggulan produknya, dan mengingatkan dokter agar mau meresepkan obatnya. Kemudian sarana kerjanya ya bisa berupa brosur atau leaflet yang membantu Medrep menjelaskan produk yang dipromosikan, termasuk dengan jurnal atau literatur ilmiah ya. Dimana juga nanti brosur atau leaflet ini bisa
diserahkan ke dokternya, bisa disimpan oleh dokternya untuk dibaca-baca kembali ya. Sarana lainnya adalah literatur atau jurnal ilmiah. Bisa berupa gimmick seperti pulpen, notebook, kalender meja, dan lain-lain yang terdapat label produk industri farmasi untuk memudahkan dokter mengingat produknya. Bisa juga berupa souvenir atau gift. Yang keempat bisa berupa entertain, ya dilakukan atas persetujuan area manajer. Entertain bisa berupa dinner atau makan bersama atau hiburan yang disertai komunikasi terkait produk yang hendak dipromosikan. Kemudian bisa juga berupa sponsorship, ya berupa support biaya untuk mengikuti seminar, simposium, pelatihan, pertemuan ilmiah, dan sebagainya. Bisa juga melalui audio visual, ya agar lebih menarik ketika detailing. Baik, kenapa sih kok kita perlu membahas tentang METREP? Ya karena nantinya ketika kalian lulus dari D3 farmasi, kemudian kalian menjadi tenaga teknis kefarmasian, ya biasanya METREP itu lebih disukai dari tenaga teknis kefarmasian karena basic farmasi kalian itu ada gitu ya, basic obat-obatan kalian itu ada. Maka nanti ketika kalian sudah lulus, kalian ingin melamar kerja di industri farmasi, itu kalian bisa nanti posisinya ya di bagian marketing, pemasaran, nanti jabatan kalian adalah sebagai medical representative ya. Nah, bagaimana dengan peluang METREP di NTB ya? Ini masih terbuka meskipun di NTB tidak ada industri farmasi, tapi industri farmasi itu dia punya punya kantor gitu ya, punya kantor untuk manajer area untuk METREP-nya ya. Biasanya mereka berkantor di PBF biasanya ya. Karena biasanya kan PBF dengan industri farmasi itu sudah punya kerjasama ya. Produk-produk dari industri farmasi itu akan didistribusikan ke PBF mana aja, itu biasanya sudah ada kerjasamanya ya. Nah, biasanya nanti si METREP maupun area manager dari industri farmasi tadi dia akan berkantor di sekitar atau satu kantor biasanya dengan PBF. Jadi misalkan beda lantai atau beda ruangan seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian nantinya ketika lulus itu bisa bekerja di industri farmasi ya, perwakilan industri farmasi, perwakilan yang ada di daerah atau misalkan di provinsi sebagai medical representative gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.